Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ba'da tahmid wa salawat. Setelah tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, wassalawat dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kepada keluarganya, ahlul bait, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa ittiba kepadanya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Awalan uhiyyukum bi tahiyyatil Islam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghormatan Islam. Tahiyatan mubarakatan min indillah subhanahu wa ta'ala. Penghormatan yang diberkahi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tahiyatan ahlal jannah. Penghormatan para penghuni syurga ketika mereka berjumpa dengan sesama ahli syurga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, akang teteh, hadirin wal hadirat, merupakan sebuah kebahagiaan di subuh hari ini, di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita dalam sebuah majelis yang insya Allah diberkahi. Kita bersama-sama melaksanakan salat subuh, dan kemudian insya Allah kita akan sama-sama belajar terkait dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam entitas yang disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, yang mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mereka saling mempelajarinya, saling mengkajinya, illa, kecuali ya. Jadi kalau kita hadir dalam majelis-majelis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah barusan, di salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah Masjid Nurul Masyriq ini adalah salah satu rumah di antara rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid. Dan yatluna kitab Allah, ketika sholat, dan nanti juga kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu, dan mengkajinya, illa, kecuali ada hal-hal yang akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, illa nuzilat alaihimus sakinah, kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan, terutama sakinatul qalb, itmi'nanul qalb, ketenangan hati, ketenangan jiwa. Jadi majelis-majelis seperti ini sebenarnya bagian dari terapi bagi orang-orang yang stres, depresi, galau, gundah, gulana gitu. Justru majelis-majelis seperti inilah bagian dari terapinya, karena Allah insya Allah akan menghadirkan as-sakinah, ketenangan. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi, dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dampaknya apa? Kalau tadi sakinah lebih pada ketenangan jiwa, kalau rahmat itu dampaknya adalah kelembutan dalam bersikap. Sebagaimana dalam ayat, fabima rahmatin minallahi lintalahu, disebabkan rahmat Allah lah maka engkau akan
lintalahum, bersikap lembut, lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik. Jika engkau bersikap kasar, misalnya mereka akan menyingkir dari sekeliling. Jadi kelembutan bersikap, keramahan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dampak dari rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memberikan rahmat kepada mereka. Kalau dalam ayat lain disebutnya ulaika sayarhamuhumullah, orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menganugerahkan rahmatnya, baru kita bisa melaksanakan misi seorang muslim, yaitu rahmatan lil alamin, menebarkan rahmat kepada semesta alam. Karena kalau dalam bahasa Arab itu, dalam ungkapan bahasa Arab, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai sesuatu, maka dia tidak akan bisa memberikan sesuatu itu. Orang yang tidak punya rahmat, karena tidak dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat, maka dia tidak bisa menebar rahmat kepada yang lain. Maka hadir dalam majlis-majlis seperti ini menjadikan kita orang yang memiliki kualifikasi, kelayakan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmatnya kepada kita, dan rahmatnya itu sampai berlimpah ruah, rahmat itu bisa kita sebarkan kepada semesta alam. Jadi sebelum kita melaksanakan misi rahmatan lil alamin, layakkan dulu kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat yang membahas tentang itu. Kalau dalam hadis yang tadi, berarti di antara cara supaya kita layak mendapat rahmat Allah adalah hadir dalam majlis-majlis seperti ini. Sehingga dengan demikian insyaallah keluar dari majlis ini, ketika Allah sudah menganugerahkan rahmatnya, kita juga bisa menebarkan rahmat kepada sebanyak mungkin orang insyaallah. Yang ketiga, wahaffathumul malaikat. Jadi yang pertama sakinah, ketenangan hati. Kedua rahmat, diliputi rahmat Allah, kasih sayang Allah. Yang ketiga, wahaffathumul malaikat. Nah, malaikat menaungi mereka dengan sayap-sayapnya. Menurut para ulama yang dimaksud adalah malaikat mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang hadir dalam majelis seperti ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin didoakan oleh para malaikat, di antaranya hadir dalam majelis-majelis seperti ini insyaallah. Mudah-mudahan saat ini malaikat sedang mendoakan kita. Kalau dalam hadis lain malaikat, kan ada ulama yang menyebutkan malaikat itu tidak diberi keutamaan berupa hafalan Quran. Makanya senantiasa mencari halaqah-halaqah Quran gitu, atau yang mengkaji Al-Quran atau termasuk majlis ilmi, dan kemudian ketika ada sampai bertumpuk-tumpuk ke arah Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain sampai disebut seperti itu. Nah, itu yang ketiga, ya, didoakan oleh para malaikat. Malaikat hadir dan mendoakan. Yang keempat, ini yang tak kalah dahsyat. Wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan zikir, akan menyebut orang-orang yang hadir dalam majelis seperti ini di hadapan para malaikatnya dengan bangga. Jadi diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat ini nama kita yang sedang diabsen oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk-makhluk langit dengan bangga di hadapan para malaikatnya. Bahkan mudah-mudahan kita juga termasuk orang yang, kalau dalam hadis lain disebutkan, ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah mendeklarasikannya di hadapan makhluk langit. Aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka makhluk langit pun mencintai dia. Kemudian Jibril turun ke dunia dan mempublikasikan juga sama, bahwa Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Maka dia pun mendapatkan penerimaan di bumi. Makhluk-makhluk bumi pun mencintainya, binatang dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat, yang keempat ini Allah zikir kepadanya. Ini menarik karena kalimatnya zakarallah, zikir. Kalau dalam ayat lain, kalau dalam ayat disebutkan berzikirlah kepada Allah sa'azkuraka. Aku pun
akan zikir kepadamu. Jadi zikir itu adalah kondisi ketika ada koneksi seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada terkoneksi baik dengan ucapan, dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Itu ada Allah, 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 Allah. Ketika menyebut Allah, saat itu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tadi misalkan kita sholat. Sholat itu bagian dari zikir. Wa aqimis sholata li zikri. Tegakkan sholat untuk zikir, mengingat, menyebut aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, kita ingin berbicara kepada Allah, salatlah. Kalau ingin Allah berbicara kepada kita, bacalah Al-Qur'an. Itu juga zikir. Membaca Quran juga bagian dari zikir. Bahkan bagi seorang mukmin, aktivitas seperti ini, ta'lim, karena saat ini kita juga teringat kepada Allah, itu zikir. Ketika beramal, berjuang, dan kapanpun kita senantiasa terkoneksi dengan Allah, itu juga zikir. Semakin sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, zikran katsira, zikir yang banyak. Bahasa Quran kan kuantitas juga diarahkan oleh Al-Qur'an. Maka Allah pun akan semakin banyak mengingat kita, zikir kepada kita. Ya, kalau diingatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan para makhluk langit, luar biasa. Hadirin wal hadirat, ya, mudah-mudahan kita semua memiliki kualifikasi, kepantasan, kelayakan mendapatkan keempat hal tadi. Ya. Sakinah, ketenangan. Yang kedua, rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengemban misi rahmatan lil alamin. Yang ketiga, dinaungi malaikat, didoakan para malaikat. Yang keempat, disebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya nama kita, di absen satu persatu begitu ya. Lihatlah hambaku fulan, 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 fulan gitu. Hadirin wal hadirat, itu diantara keutamaan yang Allah janjikan melalui lisan Rasulnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu semua. Untuk selanjutnya, ya, sebagaimana mungkin diinformasikan oleh panitia, ya. Di pertemuan kita sekarang kita membahas bagian dari serial psikologi Islami, ya, karena basic pendidikan saya dari psikologi. Nah, kalau di judulnya motif aksi Muslim, ya. Pakai F, pakai V, pakai P. Ya. Kalau tahu saya pakai V ya, pakai V. Yang ala kulli hal, intinya begini. Kalau umumnya kita dengarkan motivasi, kalau ini motif aksi. Ini semua gabungan dari dua kata, yaitu motivasi dan aksi, motivation dan action. Nah, kalau motivasi, kalau dalam bahasa Arab macam-macam memang. Ada yang dikaitkan dengan al-himmah, misalkan cita-cita, ambisi, obsesi, atau dorongan, drive. Nah, kalau dalam psikologi juga konsep motivasi itu berkaitan dengan drive, dorongan. Motivasi juga terkait dengan al-iradah, kemauan. Ya. Bahkan sebenarnya motif yang paling dalam, yang paling kuat, terutama bagi seorang muslim adalah al-iman. Al-iman. Jadi kalau motivasi yang paling dalam bagi seorang mukmin, seorang muslim adalah al-iman, aksi adalah al-amal. Jadi sebenarnya ini adalah perpaduan antara iman dan amal. Karena motivasi mukmin muslim berupa iman. Kalau ada sebuah buku, John Shin menulis Keajaiban Motivasi.
Kalau Rasulullah menyampaikan kepada kita, al-imanu yasna'ul khawariq. Iman itu bisa menciptakan keajaiban-keajaiban, hal-hal yang luar biasa gitu. Nah, motivasi seorang mukmin yang paling powerful adalah al-iman. Motif, kalau definisi psikologi ada macam-macam, cuma di antara definisi dalam psikologi itu, motivasi itu adalah reason to do something, alasan melakukan sesuatu. Berarti ini kaitannya dengan an-niyat. Berarti ada kaitan juga dengan niat. Ada kaitannya dengan niat. Ada niat dengan amal, atau iman dan amal. Yang kedua-duanya kalau bagi mukmin harus terpadu. Itu baru disebut mukmin. Ya, kalau dalam Quran itu ada alladzina amanu, ada al-mukmin, al-mukminun. Kalau menurut para ulama mufassir, ada perbedaan antara alladzina amanu dengan al-mukminun. Kalau alladzina amanu itu baru keimanan, dan keimanannya itu baru siap didaya gunakan. Makanya kalau alladzina amanu kesananya amal, wa amilus sholihat. Jadi masih terpisah dengan amal karena wawunya wa ataf wa dan. Atau kesananya perintah. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, baik bentuknya tadi kutiba alaikumusiyam, kutiba alaikumul qital, kutiba intaraqa khairinal wasiyat dan lain sebagainya. Atau tadi dikaitkan dengan alladzina amanu wa amilus sholihat atau perintah. Bahkan ada yang perintahnya beriman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang beriman, berimanlah gitu. Jadi kalau alladzina amanu itu baru siap mendaya gunakan keimanannya. Makanya kesananya itu bentuknya perintah atau amal. Nah, kalau al-mu'minun itu sudah terpadu antara iman dan amal. Makanya kesananya sifat biasanya. Misalkan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang yang mukmin, yaitu orang yang disebutkan alladzina hum fi salatihim khashi'un. Berarti itu sudah terlaksana, sudah inherent dalam dirinya. Nah, mukmin itu orang yang sudah memadukan iman dan amalnya. Ya, motif aktor itu seorang mukmin sejatinya, karena sudah memadukan antara iman dengan amal. Nah, kita sedikit mundur bicara terkait dengan tadi motif action, motif aksi itu gabungan antara motivasi dan aksi. Barusan bicara tentang definisi motivasi. Kalau aksi sudah terbayang lah, itu berarti wilayah amal. Motivasi itu adalah energi jiwa. Ya. Kalau dalam definisi dalam bahasa Arab, ketika dimaknai sebagai al-himmah, ini sinonim lainnya begitu. Istilah lain untuk motivasi, dia adalah al-ba'is 'alal fi'li, pembangkit fi'il. Fi'il itu pekerjaan, action. Sama tadi, pendorong atau reason, alasan sebuah aksi. Itu yang disebut motivasi. Nah, hadirin wal hadirat, motivasi itu adalah energi jiwa, aksi energi fisik. Motivasi energi jiwa, aksi energi fisik. Ketika seseorang memiliki motivasi yang tinggi, yang luar biasa, maka aksinya, amalnya juga luar biasa. Nah, motivasi itu kalau dalam psikologi ada dua kemungkinannya. Pertama, motivasi dorongan untuk meraih sesuatu atau untuk meninggalkan sesuatu. Contoh misal, motivasi yang luar biasa melahirkan aksi yang luar biasa. Ini di antara bapak ibu ada yang pernah dikejar anjing? Ada? Atau biar lebih keren mengejar anjing begitu? Ketika dikejar anjing, tiba-tiba bisa melompati pagar yang tinggi atau meloncati sungai yang lebar. Kenapa?
Karena ada motivasi menghindar dari sesuatu, dari gigitan anjing. Karena motivasi dua tadi, meraih sesuatu atau menghindar dari sesuatu, atau menghindar dari sesuatu. Nah, dulu kalau saya asal Tasikmalaya, meskipun lama di Bandung, tapi asal Tasikmalaya. Jadi orang Tajikistan katanya. Dulu di Tasikmalaya pernah ada kebakaran pasar tahun 94-an kalau nggak salah, 90-an ada kebakaran pasar. Saat itu masih eranya zaman minyak tanah. Sekarang kan sudah gas ya. Kalau orang di pasar jualan minyak tanah, penyimpanan utamanya itu kan di drumnya besar. Kebakaran terjadi, api mendekat ke kios pemilik kios itu, penjual minyak tanah. Untuk menyelamatkan dagangannya, apa yang dia lakukan? Drum itu diangkat, Pak. Diangkat, lari, simpen, balik lagi, angkat lagi, simpen lagi gitu. Alhamdulillahnya api itu nggak nyampe ke kiosnya, ke tempat jualannya. Nah, ketika dibalikin bisa ngangkat. Apa yang dia lakukan? Betul, digorolongkeun. You know digorolongkeun? Wa ma adraka ma digorolongkeun. Digelindingkan, Bu. Nah, digelindingkan. Tapi sebenarnya dia bisa mengangkat itu enggak? Bisa. Buktinya apa? Tadi bisa ngangkat. Nah, ketika motivasinya tinggi, actionnya juga tiba-tiba energinya juga berlipat ganda secara fisik. Nah, pertanyaannya, apakah kalau tadi kan energi jiwa berpengaruh terhadap energi fisik, motivasi berpengaruh terhadap aksi. Pertanyaannya, apakah aksi berpengaruh terhadap motivasi? Berpengaruh gak? Berpengaruh gak? Berpengaruh. Jadi amal juga bisa melahirkan motivasi. Aksi itu bisa melahirkan motivasi. Berpengaruh terhadap motivasi. Motivasi itu berdekatan dengan emosi. Dalam psikologi memang ada definisi terpisah, tapi berdekatan gitu. Berdekatan. Ada ungkapan, if you want to change your emotion, change your motion. Jika Anda ingin mengubah emosi Anda, maka ubahlah gerak Anda. Maka ubahlah gerak Anda. Makanya kata Rasulullah, kalau antum marah, kalau Anda marah, dalam kondisi berdiri duduk, karena itu mengubah gerak. Kalau masih marah juga berbaring. Atau dalam keterangan lain, kalau marah wudulah, karena wudu itu ada gerak. Masih marah juga sholatlah, begitu. Kalau sudah sholat masih marah juga, kalau kata Bang Haji Romi Rahman, terlalu gitu. Terlalu gitu. Berarti nggak benar sholatnya gitu. Berarti nggak benar sholatnya. Nah, ternyata motivasi dengan aksi itu seperti energi listrik dengan energi kinetik. Listrik bisa melahirkan gerak? Bisa. Gerak bisa melahirkan listrik? Bisa. Listrik melahirkan gerak seperti kipas angin misalkan. Bisa bergerak karena listrik. Listrik bisa melahirkan gerak? Bisa. Gerak melahirkan listrik? Bisa juga. Jadi hadirin wal hadirat, ini juga bisa menjadi tips buat kita ketika kita kena penyakit L. Lemah, letih, lesu, leles, loyo, nanti Bu, letoy, loli lola, loading lama, kalau loading lila ya. Apalagi luhlah begitu ya, lemot, lebay. Apalagi banyak alasan lah begitu ya. Pokoknya lemah, letih, lesu, leles dan kawan-kawannya. Sebenarnya kita bisa mengubah itu semua dengan mengubah gerak kita. Dengan mengubah gerak kita. Misalkan move faster, bergeraklah lebih cepat dari biasanya. Biasanya ketika kita bergerak lebih cepat, itu ada yang hangat dalam diri kita. Dan kemudian menjadi semakin bersemangat. Kalau kita ada tugas, mungkin kalau mahasiswa skripsi, tesis, disertasi atau tugas kantor segala macam,
lagi tidak semangat begitu, ubah gerak kitanya, posisikan dalam kondisi siap di depan laptop misalkan, ketik huruf pertama, kedua, ketiga, terus lama-lama ada yang hangat dan kemudian menjadi semakin semangat, insya Allah semakin bersemangat. Jadi kita bisa memulainya dari motivasi dulu atau dari aksi dulu. Kadang ada hal-hal yang perlu dipaksakan begitu, termasuk dalam kondisi kita lemah letih lesu tadi, atau dalam bahasa yang sekarang kita kenal futur. Futur itu apa? Futur itu bukan futur masa depan gitu ya. Future bukan. Yang dimaksud futur dalam bahasa Arab itu diam setelah bergerak. Ya, kondisi lemah iman lah kira-kira gitu. Lagi nggak bersemangat ibadah gitu. Baca Quran susah, sulit gitu. Nah, dalam kondisi itu justru ada seorang ulama, Syekh Muhammad Ghazali. Beliau mengalami hal tersebut. Karena iman itu kan naik turun ya. Kalau dalam hadis al-imanu yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah, kadang berkurang atau naik turun lah. Nah, naik kadang turun. Hadis itu, ini kadang ada yang salah paham nih. Hadis itu bukan hadis pemakluman, bukan. Sampai kemudian bangga, anak lagi futur, saya lagi futur gitu. Dengan bangga lagi begitu. Saya lagi futur gitu. Padahal hadis itu sekali lagi bukan hadis pemakluman, tapi peringatan. Karena di lanjutannya iman bertambah dengan ketaatan dan menurun dengan kemaksiatan. Jadi kalau keimanan kita lagi turun, kita sedang maksiat atau sedang mendekati kemaksiatan. Jadi kalau lagi turun semangat, saya sedang mendekati kemaksiatan. Karena maksiat itu lawan dari taat. Itu peringatan. Jadi kalau kita sadar, saya sedang bermasalah, berarti kalau sedang turun gitu. Bukan menikmati kefuturan, bukan. Justru hadis itu bukan untuk memaklumi, anak sedang futur, saya sedang futur nih. Bukan. Itu alarm, saya berarti sedang maksiat atau sedang mendekati kemaksiatan. Kalau iman sedang turun, segera balik lagi, itu maksudnya hadis itu. Makanya tadi kembali ke yang Syekh Muhammad Ghazali, suatu ketika beliau mengalami situasi seperti itu. Jadi sedang futur gitu. Mau hadir taklim, kajian, malas luar biasa. Mau baca Quran, malas luar biasa. Mau ibadah sunnah terutama, malasnya luar biasa. Nah, berarti sedang ada masalah. Kalau memahami hadisnya sebetul, bukan anak sedang futur, maklum. Iman kan kadang naik, kadang turun. Itu salah memahami kalau begitu. Jadi pemakluman jadinya. Bukan, hadis itu bukan jadi pemakluman. Dorongannya itu bukan untuk memaklumi kondisi futur, bukan. Tapi warning, alarm bahwa ketika futur berarti ente sedang mendekati kemaksiatan. Bahkan bisa jadi sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sensitivitasnya rendah gitu. Nah, Syekh Muhammad Ghazali itu ketika beliau merasakan hal seperti itu, yang beliau lakukan adalah beliau masuk ke kamar, pintunya dikunci, kemudian beliau baca Quran. Ya, kalau hatinya sedang bermasalah, baca Quran enak gak? Gak enak. Kalau bermasalah itu gak enak. Kalau tidak bermasalah, kalau bersih kata Rasulullah, gak akan pernah puas baca Quran itu. Kalau hatinya betul-betul bersih itu gak akan pernah puas. Justru kalau baca Quran, hoream gitu, berarti sedang bermasalah hatinya. Nah, Syekh Muhammad Ghazali juga awalnya gak nyaman, gak enak. Dipaksain aja dulu, baca gitu. Dipaksakan bacanya dulu. Jadi actionnya dulu kan, actionnya dibaca, dipaksain baca begitu. Dan kemudian yang menariknya kata beliau, tiba-tiba seperti ada ilham terkait dengan manhaj tarbiyah al-islamiyah, konsep pendidikan pembinaan dalam Islam. Kemudian beliau
Setelah baca Quran itu tiba-tiba ada inspirasi. Kemudian yang beliau lakukan menulis, dan kemudian jadi buku, dan bukunya bestseller. Dan kata beliau hampir tanpa referensi, kecuali dari ayat-ayat yang beliau baca, dan bukunya bestseller. Lihat, kondisi futur melahirkan buku bestseller gitu. Jadi ini futur yang produktif seperti itu. Jadi kondisi lemah juga itu bisa kita balik menjadi produktivitas kebaikan ketika benar penyikapannya gitu. Betul bahwa iman itu yazid wa yankus. Nah, ketika sadar iman sedang yankus, sedang turun, sedang berkurang, maka penyikapan yang tepat adalah segera naik lagi. Dan karena problemnya di motifnya, kita bisa menaikkan kembali motif itu dengan melakukan aksinya, amalnya. Mungkin kita belum merasakan nikmatnya qiyamul lail misalnya gitu. Ada seorang ulama, saya sudah puluhan tahun, baru tahun kesekian merasakan nikmatnya qiyamul lail. Tapi dia terus untuk melaksanakan qiyamul lail. Artinya aksinya loh, dan itu juga sebagai upaya menghadirkan motif dan kenikmatan yang lebih dalam lagi. Dan insya Allah itu juga amal yang seperti itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bagian dari terapi bagi diri kita. Nah, hadirin sekalian, ikhwatifillah, itu motivasi dan aksi itu saling mempengaruhi. Jadi ternyata kita bisa menjadi motif aktor, kalau istilah saya. Motif aktor ya. Karena kalau motivator kan cenderung ke orang lain ya, memotivasi orang. Nah, ini juga menjadi dasar bahwa sebenarnya kita bisa menjadi motif aktor untuk diri kita sendiri. Kita tidak perlu tergantung ke orang. Oh, saya baru bersemangat kalau ada si dia, misalkan begitu. Kita sendiri bisa menjadi dalang atas diri kita. Kita bisa menjadi, kalau istilah anak muda sekarang, avatar atas diri kita. Kita bisa menjadi pengendali atas diri kita, baik pengendali motif ataupun pengendali aksi. Pernah nonton film Avatar? Kenapa disebut Avatar? Botak. Oh. Ada 2, 3 bukan? Yang Avatar yang pertama itu, kalau yang kartun itu yang botak itu ya. Kenapa dia disebut Avatar? Karena dia, kalau dalam film itu dia disebutkan mampu mengendalikan api, air, tanah, angin gitu. Pengendali, keywordnya di pengendali. Kalau film yang biru itu dengan film luar angkasa disebut Avatar karena dia mampu mengendalikan jasad lain gitu. Jasad makhluk luar angkasanya. Nah, kita menjadi pengendali, dalang, avatar atas diri kita, termasuk untuk menaikkan atau menurunkan motivasi kita. Kita menjadi aktornya. Kita menjadi aktornya. Paradigma dasarnya, ini, atau filosofi dasarnya, mungkin bisa diikuti kata-kata saya. Hidup. Masih ada yang mulutnya belum hadir di sini rupanya. Hidup adalah pilihan. Kitalah yang memilih. Allah hanya minta pertanggungjawaban atas pilihan hidup kita. Masalahnya banyak orang yang tidak sadar bahwa dia telah memilih. Nah, hidup ini adalah pilihan, ikhtiar. Ikhtiar itu apa sih? Usaha. Etama ikhtiar orang Sunda, Pak. Orang Indonesia gitu aja. Saya ingat waktu SMA ditanya oleh guru agama saya, Pak Syamsuddin almarhum, ya sudah almarhum. Barudak, ikhtiar teh naon?
Kompak kita menjawab saat itu, usaha. Kata beliau, eta mah ikhtiar orang Sunda gitu. Oh iya ya, benar, saya pernah sebentar pesantren gitu. Ikhtiar itu dari ikhtaro, yakhtaru, ikhtiar. Ada yang pernah pesantren di sini? Minimal pesantren kilat gitu. Artinya apa? Pemilihan. Berarti tidak berusaha pun itu adalah ikhtiar. Usaha atau tidak berusaha itu ikhtiar aslinya. Dan saya baca beberapa kitab akidah, kitab Aqidatul Mu'min atau Al-Aqaidah Al-Islamiyah, itu disebutkan bahwa Allah memberikan kepada kita hakul ikhtiar, hak untuk memilih, hak untuk memilih tanpa Allah paksa. Betul, ada hal-hal yang di luar pilihan kita. Tapi kalau di luar pilihan kita, Allah tidak akan minta pertanggungjawaban. Lahir di mana, bapaknya siapa, warna kulitnya seperti apa, kita yang milih bukan? Bukan, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah? Tidak, karena itu bukan pilihan kita. Yang akan dimintai pertanggungjawaban itu adalah ikhtiar, pilihan kita. Hanya saja ilmu Allah mencakup apa yang akan terjadi. Jadi sebelum kejadiannya Allah tahu, Allah memberikan hak memilih kepada manusia. Tapi Allah tahu si fulan akan memilih baik, buruk, akumulasinya baik, banyak buruk atau baik, Allah tahu tanpa dipaksa. Karena Allah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dipilih, Allah tuliskan fi lauhil mahfuz. Makanya pasti sama. Kemudian, jadi pertama itu ilmu Allah. Kemudian kitabatullah, Allah tuliskan. Setelah Allah tuliskan, iradatullah, Allah berkehendak supaya yang dituliskan itu terjadi. Baru khalqullah, Allah ciptakan kejadiannya. Jadi dalam hal ini ilmunya mendahului iradahnya. Bukan iradahnya dulu, bukan Allah ingin si fulan jadi ahli neraka, disetting oleh Allah jadi masuk neraka begitu. Begitu? Bukan seperti itu. Karena Allah telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Inni haramtu zulma alayya. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Fala tazalamu. Maka janganlah kalian berbuat zalim, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah memberikan hak memilih. Tapi Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih. Allah tuliskan fil lauhil mahfuz. Makanya pasti sama. Tanpa Allah paksa. Nah, Allah memberikan hak memilih itu. Ada 3 kelompok yang rufi'al qalam. Qalam diangkat, artinya tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Siapa saja? Pertama, orang gila sampai dia waras. Jadi kalau orang gila nggak akan dimintai pertanggungjawaban karena tidak sempurna perangkat memilihnya. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun, sleepwalking, jalan sambil tidur, kemudian ngedorong orang meninggal, misalnya, dosa gak? Enggak. Yang ketiga, anak kecil sampai balik. Nah, di sini ada anak kecil yang belum balik. Ada yang sedang tidur? Ada yang gila? Insya Allah nggak ada di sini. Berarti akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan kita. Masalahnya banyak orang yang tidak sadar bahwa dia telah memilih. Coba saya tanya, datang ke sini atau tidak pilihan atau bukan? Pilihan. Mau mendengarkan atau tidak pilihan atau bukan? Mau mempraktikkan atau tidak pilihan atau bukan? Pilihan. Berarti akan dimintai pertanggungjawaban. Karena kalau yang di luar pilihan kita nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Misal, kita naik sepeda di pinggir jalan, berhati-hati naik sepeda. Tiba-tiba ada mobil ugal-ugalan nabrak, kita meninggal misalkan, dosa nggak kita? Tidak, kita dapat pahala hati-hati. Karena sudah hati-hati. Karena tertabrak itu di luar pilihan kita. Beda dengan ada kereta lewat sedang kenceng, kemudian kita ke tengah rel gitu, jebret gitu. Bunuh diri, dosa gak? Kenapa bunuh diri itu dosa? Karena ada unsur pilihan di situ.
Ada unsur ikhtiar, ada unsur pilihan di situ. Ada unsur pilihan di situ. Makanya jadi dosa. Oleh karena itu kalau dalam Islam boleh beralasan dengan takdir atas musibah. Atas musibah. Kenapa? Di luar pilihan kita. Kalau musibah ya, kalau musibah tiba-tiba gunung meletus, itu kan di luar pilihan kita. Bahwa ada pengaruh dari amal itu konsep lain lah. Tapi ketika ada bencana, ada musibah, beralasan dengan takdir boleh. Tapi haram hukumnya beralasan dengan takdir atas maksiat. Atas maksiat. Kenapa antum berzina? Allah mentakdirkan saya jadi pezina begitu. Nggak bisa. Haram hukumnya. Kenapa? Itu unsur pilihan dia. Jadi dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika seseorang berada dalam kebaikan, itu adalah karena taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus kita syukuri. Tapi ketika seseorang berada dalam kemaksiatan, laisa jabbaran 'anillah, bukan paksaan dari Allah. Walakin bikhtiyarihi wa masyiatihi, tapi karena ikhtiar dia, karena pilihan dia, wa masyiatihi, dan karena kemauan dia. Berarti kalau maksiat itu, jadi kalau orang terjatuh dalam kemaksiatan, itu karena pilihan dia. Dipaksa nggak oleh Allah? Tidak, cuma Allah tahu dari dulu bahwa dia akan memilih itu begitu. Maka Allah tuliskan, makanya pasti sama dengan yang tertulis di Lauhil Mahfuz, dan Allah tidak zalim kepada hambanya. Nah, dasar bahwa kitalah yang memilih, ini yang perlu kita sadari. Baik pilihan pikiran pilihan bukan? Mau positive thinking, negative thinking pilihan bukan? Pilihan. Perkataan pilihan bukan? Pilihan. Perbuatan pilihan bukan? Bahkan perasaan juga adalah pilihan. Mencintai, membenci pilihan bukan? Pilihan. Itu adalah pilihan. Karena mencintai itu kata kerja. Kata kerja. Itu adalah pilihan. Karena pilihan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan karakteristik khasnya masing-masing. Nah, kalau pikiran misalkan ya, pikiran, kalau kejelekan belum dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau kebaikan, saya mau melakukan ini kebaikan gitu. Itu sudah dapat pahala. Ya, kalau itu anugerah Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi prinsip dasarnya tadi bahwa pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan adalah pilihan siapa? Kita. Jadi sebenarnya motivasi dan aksi pilihan siapa? Pilihan kita yang Allah izinkan supaya terjadi. Ketika terjadi itu sudah jadi qadar Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi adalah Allah. Cuma yang terjadi itu ada yang disertai ridho Allah, ada yang tidak. Pasti semua yang terjadi itu dengan izin Allah. Tapi ada yang disertai ridhonya, ada yang tidak. Nah, yang kita inginkan semua yang terjadi dengan kita disertai dengan ridho Allah. Karena ada yang terjadi tapi Allah tidak ridho gitu. Sama lah kayak orang tua ke anak begitu, nyungkun, wah balik sekalian gitu. Dia bisa jadi mengizinkan itu terjadi, tapi sebenarnya nggak ridho. Kalau dengan marah misal gitu, memberi tapi dengan marah misal ya. Dalam konteks kehidupan pun sama seperti itu. Nah, yang kita inginkan semua yang terjadi yang pastinya izin Allah disertai dengan ridhonya. Karena itu pilihannya harus tepat. Nah, pilihan, niat, motif itu perlu. Semakin kita menyadari motif-motif dalam hidup kita maka akan semakin terarah insya Allah. Karena kita tahu saya melakukan ini karena reasonnya jelas. Dan hidup kita semakin terkendali, tidak impulsif istilah psikologinya. Senggol, bacok begitu. Kalau senggol bacok, ngebacoknya pilihan dia bukan? Pilihan dia. Cuma tadi banyak orang yang tidak sadar bahwa dia telah
memilih. Sebenarnya dia memilih. Termasuk perasaan misal yang sering saya contohkan. Mungkin pernah dengar kalimat ini. Dia telah menyakiti saya. Gitu. Pernah dengar kalimat itu? Atau mungkin pernah keluar dari lisan kita? Dia menyakiti saya. Gitu. Betul nggak begitu? Betul nggak? Betul. Kalau kita memahami tadi hidup adalah pilihan, sebenarnya bukan begitu. Saya telah memilih sakit hati atas perbuatan dia. Jadi siapa yang milih sakit hati? Kita. Bisa nggak milih tidak sakit hati? Bisa. Rasulullah, para sahabat dicaci maki, dihina, tapi mereka memilih tidak sakit hati. Lihat, hidup adalah pilihan. Kalau kita sadar motif-motif kita semakin terkendali. Makanya kalau kata seorang motivator gitu ya, seorang tokoh bilang, tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti Anda sampai Anda mengizinkan orang itu menyakiti Anda. Tidak ada seorang pun yang bisa menyakiti saya sampai saya mengizinkan orang itu menyakiti saya. Ya. Kalau saya tidak mengizinkan, bisa nggak menyakiti? Ya? Dalam konteks rasa, ini rasa ya. Kalau fisik mungkin bisa kan? Kalau fisik mungkin bisa. Tapi dalam konteks rasa, merasa disakiti, dihina dan sebagainya begitu. Nah, ini wilayah persepsi. Nah, dan itu ada wilayah pilihannya juga. Ya, tadi Rasulullah, para sahabat dicaci maki, dihina, milih sakit hati? Tidak. Nah, jadi ternyata kalau dalam psikologinya, kalau penelitiannya classical conditioning sebutnya, ada stimulus, ada respon langsung gitu ya. Itu yang penelitian anjing. Anjing dikasih makanan, keluar air liur. Nah, kasih makanan bareng dengan bel misalkan, ting 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 ting, keluar air liur. Lama-lama dengan bel saja sudah keluar air liur, padahal makanannya nggak keluar gitu. Itu kan stimulus respon, seolah lingkungan yang mengendalikan. Padahal kita punya proses berpikir. Kitalah yang memilih respon atas berbagai stimulus yang datang kepada kita. Mau seperti apa? Itu adalah pilihan. Anak kita banting pintu kencang, wah, langsung kita gampar. Atau diam dulu kita tanya. Itu kan pilihan, betul ya? Itu pilihan. Nah, kalau kita sadar hidup adalah pilihan, respon kita itu akan tepat. Dan seorang mukmin, pilihan respon atas berbagai stimulus yang datang kepada dirinya itu terbaik. Sampai Rasulullah pun terpesona. Kata Rasulullah, ajaban di amril mukmin. Wow, fantastis, keren, dahsyat urusan orang beriman itu. Karena urusannya amruhum kulluhum khair, urusannya baik semuanya. Idza asabatu syarran sabara, jika menimpa kepadanya kejelekan, dia bersabar. Wa huwa khairul lahu, dan itu baik buat dia. Dan jika menimpa kepadanya khairan, kebaikan, syakara, dia bersyukur. Wa huwa khairul lahu, itu baik buat dia. Ada yang jelek enggak bagi mukmin? Kalau responnya tepat, nggak ada yang jelek, nggak ada yang jelek. Meskipun mungkin tampaknya tadi musibah dan sebagainya, kalau responnya tepat, sabar, jadi kebaikan. Ada yang jelek kan? Nggak ada yang jelek. Makanya Rasul pun sampai terpesona begitu. Wow, keren gitu. Orang mukmin itu urusannya baik semuanya, nggak ada yang jeleknya. Jika responnya tepat, jika pilihan responnya tepat, gitu. Nah, ini yang perlu kita latih, Bapak Ibu sekalian. Kesadaran atas respon terhadap berbagai stimulus yang datang kepada kita. Bahkan kesadaran atas, kalaupun tidak ada respon, action, inisiatif kita pun sadar. Pilihan perkataan, pikiran, perbuatan, hidup semakin terkendali. Contoh, ini yang saya ingat berkesan. Waktu masih mahasiswa, saya pinjam motor teman saya.
ketika mau mengembalikan, saya pikir saya mau isi bensinnya lah, karena kan kepake kan bensinnya, bisa sampai penuh gitu. Ketika ke pom bensin, saat itu masih murah lah BBM dibanding sekarang. Kalau dari hampir habis saja isi motor itu sekitar 15 ribuan. Dan saya lihat di tandanya masih ada sekitar sepertiga. Berarti hitungan saya sekitar 10 ribuan ya. Sekitar 10 ribu. Nah, saat itu belum zaman kayak sekarang, mulai dari nol ya Pak, belum. Sekarang kan sudah begitu ya. Dulu belum, waktu itu belum. Nah ketika saya isi, saya lihat ke meterannya, rupanya bukan dari nol, ngelanjutin yang sebelumnya, dari 5.000 dilanjutin. Saya bilang, Kang, ini dari 5.000. Enggak, dari nol katanya. Lah, dari 5.000 saya bilang. Dari nol katanya. Dan betul, ketika selesai penuh, di angkanya itu harus bayar 15 ribuan. Lebih dikit lah, ratusan. Saya bilang, dari 5.000. Enggak, dari nol Pak. Kang, masih muda. Sekarang juga masih muda lah. Yang saya rasakan waktu itu, dongkolnya. Orang Sunda bilang mentegak gitu. Yang awalnya kepikiran, ini saya mau tahu mana nih manajernya yang sedang bertugas. Saya mau laporin nih, dipecat nih orang begitu. Itu pikiran awalnya. Tapi kemudian saya sadar lah, saya kan bisa memilih respon. Memang ini pilihan. Kemudian saya bilang, oke, ini dialog internal. Dia disebutnya komunikasi intrapersonal disebutnya. Oke, kalau gitu saya memilih untuk memaafkan si Akang ini. Saya memilih memaafkan si Akang ini. Saya memilih berhusnudzon bahwa yang dia lakukan tidak disengaja. Tidak disengaja. Saya memilih husnudzon, khilaf aja begitu. Dan saya memilih meniatkan kelebihannya yang 5.000 saya anggap sedekah aja lah begitu. Yang saya ingat ketika keluar dari pom bensin itu, plong begitu, tenang hati itu. Dan kemudian benar, saya bisa memilih. Saya bisa memilih. Kalaupun saya memilih marah-marah bisa. Dan itu pilihan. Itu pilihan. Dan yang terjadi itu takdir. Itu takdir. Makanya kata Umar bin Khattab, suatu ketika beliau akan masuk sebuah kota, ketika beliau jadi khalifah, Umar gak jadi masuk. Karena di kota itu tersebar taun, penyakit yang mewabah. Penyakit wabah, Umar gak jadi masuk. Kata sahabat, ya khalifah, kenapa engkau menghindar dari takdir Allah? Jawab Umar, iya, saya menghindar dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Kata Umar, bukankah, kata Umar, kalau saya seorang penggembala kambing, saya lihat ada 2 tempat. Di sini banyak rumputnya, di sana sedikit rumputnya. Kalau saya memilih di yang banyak rumputnya, itu takdir. Kalau saya memilih di yang sedikit rumputnya juga takdir. Sama takdir dua-duanya. Cuma mana yang akan kita pilih ketika sudah terjadi, ya takdir gitu. Ketika sudah terjadi. Tapi Allah memberikan hak memilih. Dan ternyata betul dalam ilmu kesehatan juga begitu kan. Kalau dalam sebuah wilayah ada penyakit yang mewabah, yang dari dalam bagusnya tidak keluar, yang dari luar tidak masuk ke dalam. Karena nanti akan menyebar kemana-mana nantinya, begitu. Setahu saya begitu dalam ilmu kesehatan. Nah, dan itu adalah wilayah pilihan. Motivasi pun adalah pilihan. Kita perlu menyadari Allah memberikan hakul ikhtiyar, hak untuk memilih. Kitalah yang memilih. Hanya saja Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih. Karena Allah sudah tahu, Allah tuliskan jauh sebelum terjadi filauhil mahfud. Makanya pasti sama. Pasti sama. Nah, yang mungkin kalau dalam hadis bisa mengubah takdir yang sudah tertulis itu adalah doa. Makanya mintalah kepada Allah supaya mentakdirkan yang terbaik. Dan ketika akan mengambil keputusan, memilih untuk hal-hal yang sangat penting,
terkait dengan masa depan, dan masa depan itu gaib buat kita, tapi bagi Allah tidak gaib. Kita minta dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, minta dibimbing pilihan, minta dipilihkan, dalam bahasa Arab disebut istikharah. Istikharah itu satu akar kata dengan ikhtiar. Satu akar kata dengan ikhtiar. Ikhtiar cuma kemudian minta bantuan Allah supaya membimbing ikhtiar pilihan-pilihan hidup kita. Nah, itu istikharah. Kalau dalam fikih muamalah, jual beli mau jadi beli atau tidak disebutnya hakul khiyar. Hak milih juga sama. Satu akar kata juga dengan ikhtiar. Jadi ikhtiar itu kalau aslinya dalam ilmu akidah bukan usaha, karena tidak berusaha pun itu adalah ikhtiar, tapi pemilihan. Nah, kayaknya sudah syuruk ya. Apa itu sekalian? Nah, itu mungkin yang untuk sekarang yang bisa saya sampaikan. Nah, biasanya ada sesi tanya jawab atau cekap? Oh ada ya? Mangga, kalau ada yang mau bertanya lebih bagus kalau langsung dengan jawabannya. Betul, mangga. Kalau ada atau mau yang mau menambahkan, alhamdulillah. Atau membantah, mangga. Karena biar saya juga belajar di sini. Mangga, tafadhol. Bila apa tarasan? Atau nanti pada di tarasan? Ayo? Nggak ada, cakap ya. Saya kupas-kupas buah manggis. Oh, ada. Mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ibu yang dirahmati Allah. Ini Pak, pandangan saya ini ada konfusi ya. Ketika Allah sudah mencatat apa yang akan kita lakukan, pada saat yang sama kita harus memilih. Itu kan kemudian ada kondisi tidak bergerak pun atau tidak melakukan apapun, garis yang ditentukan sudah ada. Orang bilang itu paham jabariyah. Artinya sifat fatalis yang menyebabkan apapun yang tidak atau yang akan kita lakukan, tetap saja hasilnya di situ. Betul. Pertanyaan saya, bagaimana memahami bahwa ikhtiar itu mampu merubah garis yang sudah ditetapkan ini? Garis yang sudah Bapak bilang tadi dicatat di dalam papan itu. Terima kasih. Nah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Ya. Ada yang menganggap wah semuanya sudah ditentukan. Ada yang menganggap semuanya saya yang menentukan. Nah itu dua titik ekstrim. Nah kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengah. Betul bahwa Allah memberikan hakul ikhtiar, tapi Allah juga punya keinginan. Kalau yang terjadi pasti keinginan Allah. Kalau yang terjadinya pasti keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti Allah tidak zalim. Jadi ikhtiar mengubah yang digariskan, kalau konsepnya karena Allah sudah menuliskan, bukan karena Allah sudah menuliskan. Yang dituliskan itu pasti sama dengan yang terjadi. Karena tadi Allah mengetahui apa yang akan kita pilih. Allah mengetahui apa yang akan kita pilih. Tapi Allah juga memang punya kehendak. Allah juga punya kehendak. Yang pasti kehendak Allah tidak zalim. Itu keywordnya di situ. Allah tidak zalim. Nah. Jadi Allah memberikan hak memilih, tapi Allah tahu apa yang akan kita pilih. Makanya Allah tuliskan jauh sebelum terjadi. Makanya ikhtiar kita pasti sama dengan yang dituliskan. Pilihan kita pasti karena Allah tahu apa yang akan kita pilih. Jadi bukan seperti sutradara drama. Kalau sutradara drama kan setting lu, kamu nanti jadi pemain utama ya, kamu jadi penjahat, jadi ini. Jadi pas di panggung tahu gitu. Nah kalau Allah itu silakan. Tapi Allah tahu apa yang akan sini akan berlakuan begini. Allah tahu itu yang dituliskan fil lauhil mahfuz. Jadi ini di antara dua titik ekstrim tadi, Jabariyah dan Qadariyah. Satu pihak yang fatalis,
ya semuanya sudah ditentukan Allah lah gitu. Sebenarnya dia telah memilih begitu, dan Allah tahu kan atas pilihannya. Makanya pasti tetap sama juga dengan yang fil lauhil mahfuz. Cuma masalahnya kita kan nggak tahu apa yang tertulis fil lauhil mahfuz, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi tahu dari mana itu bisa mengubah? Yang mengubah fil lauhil mahfuz itu bukan ikhtiar kitanya. Allah sendiri kalaupun mau mengubah, Allah itu hak Allah. Karena kekuasaan Allah ini bisa mengubah, menghapus itu bisa. Dan kalau dalam hadis diantaranya adalah doa gitu. Nah, konteksnya begini, kita punya keinginan, Allah juga punya keinginan. Yang akan dimintai pertanggungjawaban keinginan atau pilihan kita, tapi yang terjadi adalah keinginan Allah. Karena bisa jadi kita memilih untuk berusaha, Allah mentakdirkannya gagal, bisa? Bisa. Berarti yang terjadi mah tetap yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimintai pertanggungjawaban pilihan kita. Nah, Jabariyah dengan Qadariyah itu terjebaknya di titik ekstrem ini. Ada yang menganggap semuanya pilihan kita, ada yang semuanya urusan Allah. Soalnya kita nggak punya hak memilih begitu. Nah, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah di antara keduanya, tidak terjebak dalam titik ekstrem. Kalau dalam hadis kudusinya begini, ya ibadi, wahai hambaku, anta turidu ana urid. Engkau punya keinginan, aku juga punya keinginan. Wala yakunu illa ma urid. Tapi tidak mungkin terjadi kecuali apa yang aku inginkan. Nah, jika engkau memasrahkan apa yang kau inginkan pada apa yang aku inginkan, kafaitu kama turid, aku akan mencukupi apa yang kau inginkan. Tapi jika engkau kekeh petekeh surakeh gitu dengan apa yang kau inginkan, syagalat kama turid, atau syagalat kama turid, apa yang kau inginkan itu akan menyibukkanmu. Wala yakunu illa maurid, tapi gak akan terjadi kecuali apa yang aku inginkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi ini kita punya keinginan, senantiasa koneksikan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk doa. Dalam bentuk doa. Itu bagian dari mengkoneksikan keinginan, motif kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita apapun yang Allah takdirkan itu sesuai dengan yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Aplikasi contoh dari hadis itu, kadang ada anak-anak muda yang sudah siap menuju jenjang pernikahan yang minta dibantu mencarikan jodoh begitu ya. Nah, ada kisah salah seorang guru saya, almarhum Ustaz dari Kastam. Beliau cerita, beliau punya binaan yang ingin menikah begitu. Dia menuliskan kriterianya itu banyak begitu. Pengen dari binaannya itu dari salah satu kampus di Bandung lah, di alumni ITB begitu. Pengen nikahnya dengan sama alumni ITB juga, jurusannya ini begitu. Wah, sampai detail begitu. Pengennya itu. Ditanya, "Kenapa pengen di sana itu?" "Wah, saya ingin," kalau kata beliau, ingin membangun bisnis nanti dan butuh partnernya itu dari jurusan itu begitu. Dia kekeh dengan itu, menganggap itu syarat yang kriteria yang pokok begitu. Dicari-cari susah begitu, lama nggak ketemu juga. Ketika dia kekeh dengan keinginannya, akhirnya lama nggak nikah, susah. Dianya mau, itunya nggak mau begitu. Ya kan, dua-duanya kekeh gitu. Ya kekeh hayang itu, kekeh mau gitu. Ya nggak jadi juga begitu. Akhirnya si anak muda ini dia memasrahkan niatnya, bahwa niatnya dizirokan, niatnya itu betul-betul ibadah lillahi ta'ala. Jadi syarat jurusan itu bukan lagi syarat prinsipil gitu. Dia pasrahkan kepada Allah, niatnya betul-betul ibadah. Gak lama kemudian dapat sastra Unpad. Bisnisnya jadi nggak? Jadi. Ternyata mertuanya lah yang ngasih modal gitu. Bisnisnya tetap jadi. Lihat, ketika dia punya keinginan,
dia pasrahkan kepada Allah keinginannya itu, keinginannya tetap terjadi, bisnisnya tetap jadi. Begitu. Nah makanya ketika kita punya keinginan, silakan kita punya pilihan. Senantiasa tawakal, pasrahkan kepada Allah, sekaligus ikhtiarnya dalam bentuk usaha, bukan dalam bentuk tidak berusaha, karena dua-duanya ikhtiar tadi ya, usaha yang betul. Nah maka Allah menjamin kafaitu kama turid, aku akan mencukupkan apa yang engkau inginkan itu. Tapi kalau kita kekeh dengan keinginan kita, kata Allah, itu akan menyibukkan kau gitu. Wah, capek sendiri dengan keinginan kita. Kalau kita tidak memasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kekeh seolah-olah hidup ini kita yang menentukan begitu. Karena orang yang stres, depresi itu orang yang sombong sebenarnya. Menganggap hidup itu dia yang mengendalikan. Ketika dia gagal, jatuh gitu. Kenapa? Dia lupa ada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Begitu, Pak. Jadi ikhtiar itu tidak akan mengubah yang tertulis, karena yang tertulis pasti sama dengan pilihan kita. Dengan yang terjadi. Nah, dengan yang terjadi, termasuk yang dituliskan itu pilihan kitanya mana, yang terjadinya keinginan Allahnya mana. Yang terjadi pasti keinginan Allah, tapi yang dimintai pertanggungjawaban pilihan kitanya. Makanya yang kepentingan kita adalah memastikan pilihan kita benar. Masalah yang terjadi, takdirnya berhasil atau gagal, itu hak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi, kita juga punya hak untuk memilih respon. Mau sabar atau tidak, mau syukur atau tidak. Ingat, tadi kembali ke rumus 2 respon terbaik yang menjadikan Rasulullah terpesona dengan mukmin, yaitu syukur dan sabar atau sabar. Segitu benar, Pak. Ya. Kupas-kupas buah manggis, puas gak puas waktunya habis. Buah durian untuk kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Walaupun minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.